buka WhatsApp, kalian buat aplikasi yang beda, yang bisa menandingi WhatsApp. Coba perhatikan, orang-orang terkaya di dunia sekarang adalah semua yang menguasai teknologi. Tapi tidak semua lulus kuliah. Contoh Mark Zuckerberg yang punya aplikasi Facebook. Dia di semester kedua di DO dari kampusnya. Tapi dia buat aplikasi dan dia baru selesai kuliah tuh 3 tahun terakhir, S1. Bill Gates. Siapa Bill Gates? Siapa Bill Gates? Siapa Bill Gates? Yang menciptakan aplikasi Microsoft yang saat ini kalian buka setiap hari, PowerPoint, Word, dan lain-lain. Oke? Nah, kejutan yang paling berharga saat ini adalah Menteri Pendidikan kita yang baru di era Kabinet Jokowi, yang Kabinet Indonesia Maju, namanya Nadiem Makarim. Usianya masih 35 tahun, lulusan S1 di Amerika, S2 dari Harvard Amerika. Ada yang dengar? Pernah dengar Pak Nadiem Makarim? Pernah? Di mana dengarnya? Jadi Pak Gun bukannya dikit-dikit. Adik Pak Gun. Jadi usia dia 34 hampir 35 tahun. Misi dia apa? Misi dia yang pertama adalah penguasaan bahasa Inggris. Mau tidak mau, ingin tidak ingin, kita akan bersaing dalam dunia global. Contoh sekarang, ada nggak pernah dengar aplikasi game yang bahasanya bahasa Indonesia? Coba main Mobile Legends aja yang paling sederhana. Defense istilahnya ya kan? Terus apa lagi? Banyak kan istilahnya? Satu. Yang kedua, komputer. Komputer itu yang dikuasai adalah pemrograman, coding. Coding itu bahasa pemrograman. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Video maker yang kalian sekarang sebenarnya sekolah kita ini Pak Kepala sudah memulai nih digitalisasi. Kalian diajari bikin blog, diajari membuat video, diajarin apa lagi? Diajari bikin film pendek. Film panjangnya belum ya kan? Jadi yang harus kalian siapkan adalah sekarang mental. Siap atau enggak bersaing jadi pemuda yang bisa berhadapan dengan revolusi industri 4.0, di mana semua harus digitalisasi. Sebagai contoh, Pak Pos tuh kasihan tuh sekarang. Dia pekerjaannya sekarang kirim paket. Yang pertama, karena mama-mama, ibu-ibu termasuk di sini semua belinya online. Yang kedua, kalau zaman dulu pekerjaannya adalah mengantar surat. Sekarang surat udah pakai email. Nah, di sini masih ada yang nggak punya email? Masih ada yang nggak punya email? Masih? Ada yang nggak punya email? Coba angkat tangan yang nggak punya email. Sekarang kan, mungkin kalian sekarang taunya email itu cuma untuk login, masuk ke aplikasi PUBG kalian, masuk ke Facebook kalian dan lain-lain. Tapi ketika kalian memasuki dunia kerja, kalian tahu email itu adalah sarana surat menyurat, kecuali surat cinta bisa pakai email. Itu dia. Lantas apa yang udah kita siapkan? Bu, ibu enak bicara, tapi kami kan nggak mampu, tanya Bu. Nggak. Ada salah satu mindset itu pola pikir yang kita tanamkan salah di dalam diri kita. Percaya atau tidak, Allah itu nggak pernah menciptakan manusia dengan kekurangan. Coba perhatikan gini. Satu siswa belajar berapa pelajaran? Berapa? Sekarang gini, satu siswa menguasai 15 pelajaran, satu guru menguasai 1 pelajaran. Adil nggak? Coba ya jujur, adil nggak? Adil nggak? Adil. Karena emang kurikulumnya yang salah, bukan guru-gurunya. Guru-guru hanya menjalankan tugasnya. Gini, apa yang salah dengan diri kalian? Coba sekarang saya tanya, siapa yang udah tahu apa bakatnya selain menggibah? Siapa yang udah tahu bakatnya? Siapa yang udah tahu bakatnya? Minimal ya main bola di sepak lah. Siapa yang udah tahu? Tahu nggak bakat itu apa? Skill, yang kemampuan yang kalian punya. Siapa yang suka olahraga? Ya olahraga. Ada? Olahraga itu
3. Yang pertama adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Orang-orang yang mungkin dia bisa sanggup hafal 30 juz dalam waktu 6 bulan. Nah, kalau kalian udah berapa juznya? Stoma, dispoka, apa lagi? Itu kan, karena itu nggak tahu. Kemudian yang kedua ada namanya IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Inilah orang-orang yang isinya mereka pintar secara akademis. Tahu nggak akademis itu apa? Apa akademis? Coba ini, apa akademis? Yang cowok nih, Tori. Apa akademis Tori? Ah, itu Tori yang nggak tahu. Akademis itu berhubungan dengan pelajaran. Kemudian ada yang EQ, emotional quotient, orang-orang yang dia cerdas secara emosi, punya teman banyak, linknya banyak, sehingga dia berbisnis gampang. Yang salah dengan diri kita adalah yang mana kita termasuk. Oke, kalau kalian nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, nggak bisa bahasa Inggris, coba pasti ada satu bidang yang kalian bisa, minimal menanam kopi. Video maker, benar. Jadi apa yang salah? Yang pertama, Bu, saya tuh sangat ngeri kecanduan game. Sekarang saya tanya, bermain game tuh skill nggak? Ayo, yang bermain game skill nggak, Bu? Skill. Tapi bedanya anak di sini dengan anak di Jepang adalah kalau di sini cuma jadi pengkonsumsi, bukan kreator. Coba sekarang rubah, kalian pelajari game itu sampai akar-akarnya, sampai bahasa codingnya, buat game sendiri. Itu baru hebat. Kalau cuman Bu, saya udah level epic, tapi kalian nggak menciptakan dia, hanya jadi konsumtif aja. Kalian cuma ngabisin pusat. Tapi kalau kalian yang menciptakan gamenya, kalian akan menjadi orang yang menerima dari orang ngabisin kuota masuk ke rekening kalian. Itu dia. Bu, saya ini nggak bakat Bu sekolah, jadi saya mau sekolah STM, sekolah Tamas Muda, tempat SMA. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi petani, tanam terus. Kawannya kuliah kena tanam 2 hektar, kawannya tamat S1 kena dapatnya 2 hektar. Jangan nanggung kalau mau jadi petani, jadi eksportirnya. Banyak jalannya. Bu, tapi saya ini hobinya cuma makan aja Bu. Makan tuh skill nggak? Coba kalian gali, karena kalian suka makan, coba untuk bisa membuat makanan sendiri yang enak. Ambil kuliah jurusannya pastry. Terus apa lagi? Tata boga. Bu, saya nggak hobi ngapa-ngapain, cuma jahitin baju robek mama saya. Oke, nggak masalah. Gali satu. Jadi tukang apa? Jadi apa? Ambil kuliah jurusannya desainer. Nggak harus nguasain matematika jadi desainer, nggak harus nguasain bahasa Inggris, nggak harus nguasain fisika. Kecuali jualnya mau ke shop luar negeri. Oke. Kemudian, Bu, saya nggak hobi ngapa-ngapain, ya udahlah. Kalau itu nggak tahu lagi saya bilang.